Tetapi kadang-kadang dalam amalan pun kita keliru. Kelirunya apa? Coba kita perhatikan. Kalau solat sunnah tarawih itu lebih banyak jamaahnya daripada solat wajib 5 waktu. Itu kita perhatikan rata-rata begitu. Kalau solat tarawih lebih banyak jamaahnya daripada solat wajib 5 waktu. Bukan berarti kita menyepelekan yang sunnah, tetapi sangat disayangkan kalau yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan. Ini sangat disayangkan, karena ibadah solat 5 waktu itulah yang pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari opes yang bokas dakwah berita politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita masih diberikan kesempatan hingga malam ke-22 Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan semakin kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, siapapun orangnya, baik orang kaya maupun orang miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa, siapapun dia, asal bernama manusia, dia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Kita ini semuanya berada dalam kerugian, kata Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini pun seharusnya bulan yang sangat banyak keuntungan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, tetapi bisa juga kita menjadi orang yang rugi walaupun kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang rugi walaupun sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah yaitu orang yang tidak menjaga adabnya, orang yang berpuasa tetapi akhlaknya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, hampir seluruh anggota tubuhnya tidak dijaganya, untuk bagaimana supaya ibadahnya itu tidak mengurangi pahala ibadah puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul juga menyampaikan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka esensi dari puasa itu bukan sebenarnya hanya menahan haus dan lapar, tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu, termasuk lisan kita. Jangan sampai mengatakan perkataan dusta, mencaci, menghina, berkata kotor. Kalau orang awam, kata-kata kotornya mungkin menyebutkan nama hewan, menyebutkan kata-kata tidak pantas. Tapi orang-orang yang pintar kadang-kadang
kata-katanya yang dapat melencengkan dari yang sebenarnya. Misalnya ada yang mengatakan kalau umat Islam ingin maju katanya, maka tinggalkan zakat, karena zakat itu tidak populer baik dalam Al-Quran di zaman Nabi bahkan di zaman sahabat katanya. Ini lisan yang keliru dan perlu kita ingatkan bahwa yang namanya zakat bukan hanya sekedar populer, tetapi ayat ini memang sering digandeng dengan perintah solat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Ulama kita menjelaskan ini ayat berangkai tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita mendirikan solat, meninggalkan zakat, maka solatnya tidak diterima. Kalau kita membayar zakat, tidak mendirikan solat, zakatnya ditolak. Jadi kalau kita mendirikan solat, tunaikan zakat. Menunaikan zakat, maka dirikanlah solat. Maka keliru sekali kalau kita meninggalkan zakat karena tidak populer katanya. Ini keliru. Maka perlu kita luruskan. Kemudian bahkan zakat ini kan merupakan rukun Islam. Anak SD pun tahu itu, anak TK pun tahu dia. Makanya kita yang dianggap berilmu, yang dianggap tokoh, apalagi punya kekuasaan, marilah hati-hati menjaga lisan, apalagi yang berkaitan dengan rukun Islam. Maka jaga lisan, jaga mata, jaga anggota tubuh kita, mengendalikan hawa nafsu kita agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang melalaikan ibadah. Bulan Ramadan diberikan begitu emas kepada kita. Pahala dilipat gandakan. Yang sunnah diberikan pahalanya seperti wajib. Yang wajib pun berlipat ganda. Maka seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Baik itu puasa di siang harinya, kemudian solat 5 waktu kita terutama, dan kemudian solat sunah tarawih dan amalan lainnya, berzikir, baca Al-Quran, banyak lagi sebenarnya kalau kita tidak melalaikan waktu kita. Tetapi kadang-kadang dalam amalan pun kita keliru. Kelirunya apa? Coba kita perhatikan. Kalau solat sunnah tarawih itu lebih banyak jamaahnya daripada solat wajib 5 waktu. Itu kita perhatikan rata-rata begitu. Kalau solat tarawih lebih banyak jamaahnya daripada solat wajib 5 waktu. Bukan berarti kita menyepelekan yang sunnah, tetapi sangat disayangkan kalau yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan. Ini sangat disayangkan, karena ibadah solat 5 waktu itulah yang pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita istiqomah solat 5 waktu dan istiqomah juga dengan amalan yang lainnya. Jangan sampai keliru dalam beramal. Begitu juga di kampung-kampung. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, gara-gara mengejar solat sunnah tarawih, ditinggalkannya solat sunnah rawatib. Gak sempat lagi solat sunnah setelah isya 2 rakaat pun. Ini kan seharusnya tidak seperti itu. Maka mumpung bulan suci Ramadan dipertemukan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak sempat bertaubat kepada Allah. Sudah 30 hari atau 29 hari diberikan Ramadan. Ramadan pertama biasa saja, kedua biasa saja, sampai habis Ramadan tidak bertaubat kepada Allah, tidak yaitu mendapatkan ampunan dari Allah, tidak dihapuskan dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena memang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah disampaikan oleh Rasul lewat sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka marilah kita berusaha agar bukan menjadi orang yang rugi, tetapi menjadi orang yang beruntung mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan finalnya kita perhatikan pada diri kita masing-masing.
Nanti kalau sudah selesai Ramadan, masih istiqomah dengan nilai Ramadan, istiqomah beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, walaupun sudah selesai Ramadan, insya Allah kita berarti mendapatkan la'allakum tattaqun. Tapi kalau sudah selesai Ramadan, selesai ibadahnya, istirahat ibadahnya, berarti hanya dianggapnya Ramadan sebagai musim ibadah, maka itulah orang yang tidak beruntung, yang tidak mendapatkan la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan tetap istiqomah, dan nilai Ramadan pun tetap kita terapkan kapan dan dimanapun kita berada, sehingga kita beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.